Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Maji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Nah teman-teman, sekarang kita mau ziarah ke Masjid Luar Batang nih. Yang katanya di sana ada makam seorang Habib yang bernama Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau tuh memiliki 7 karomah semasa hidupnya. Tapi Mam, kenapa ya masjid dinamain Masjid Luar Batang? Nah itu gue juga nggak tahu sih, tapi gue juga penasaran dan kenapa bisa. Tapi gue juga penasaran banget sih. Kalau kayak gitu kita langsung aja yuk ke sana yuk. Ayo kita sekalian ziarah deh. Yuk. Ayo. Dan sekarang kita di sini udah bersama narasumber kita di Masjid Jami Keramat Luar Batang. Kita di sini bersama Habib Husain bin Hasan Al-Idrus. Di sini kita mau nanya-nanya seputar asal usul dan sejarah Masjid Jami Keramat Luar Batang ini nih teman-teman. Iya Bib, kalau boleh tahu asal usul masjid ini dulunya gimana ya? Pembangunan masjid ini belum seperti sekarang. Dulu masih surau, kecil, langgar. Kalau orang Betawi bilang kan langgar. Kalau sekarang bilangnya masjid, karena sudah berubah perkembangannya masjid. Di samping itu memang kita termasuk sebagai tempat sejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Sebab di dalam ruang lingkup masjid ini memang ada keturunan daripada Zuriatul Rasul Waliullah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang berasal dari negara Arab, Yaman, ya, terutama Yaman. Habib Husain ini waktu beliau datang ke Indonesia, belum ke Indonesia dulu dia mampir dulu ke negeri India yang namanya Gujarat. Pernah dengar namanya Gujarat ya? Di Gujarat itu waktu masih dalam suasana paceklik ya, yang berkepanjangan, panas yang tidak turun-turun hujan. Habib Husain perintahkan untuk membuat sebuah kolam yang besar. Setelah kolam itu besar dirapiin, dengan izin Allah turunlah hujan. Hujan itu memenuhi kolam itu. Banyak orang-orang yang menderita sakit karena terlalu panjang dia punya musim panasnya di sana di India itu. Nah, Habib Husain perintahkan kepada penduduk yang sakit itu untuk mandi di kolam itu. Akhirnya dengan izin Allah banyak yang sembuh. Iya, banyak yang sembuh. Di samping itu Habib Husain mengajarlah di situ. Yang awal pertama India itu masuk agama Islam yang dimasuki oleh Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, maka berkembanglah agama Islam di sana. Ya. Nah, jadi Habib Husain ini wafat tahun 1756. Mau dikuburkan di tempat lain, Habib Husain nggak mau. Jadi waktu diturunkan jenazahnya, tahu-tahu Habib Husain nggak ada di dalam kerandanya, sudah balik lagi ke sini. Kalau zaman dulu itu kan berarti kerandanya bukan besi gitu ya Bib, ya kayak batang ya? Itu dari bambu lah. Iya, batang bambu ya berarti. Iya, kerandanya dari bambu. Jadi Habib Husain dibawa lagi ke tempat yang mau ditanam, dikubur di sana. Balik lagi jenazahnya kemari. Akhirnya penduduk sepakatlah, daripada kita mundar-mandir begini, udahlah kita tanam di sini nih.
memang ini tanah pemberian pemerintah Belanda untuk Habib Husin, karena Habib Husin ada jasanya kepada Belanda. Waktu itu ada salah seorang prajurit Belanda ditepuk belakangnya sama Habib Husin bahwa kamu sebentar lagi akan dipanggil pulang oleh kamu punya pemerintahan di negeri Belanda, akan dinaikkan pangkat dan akan ditugaskan lagi di sini di Indonesia. Rupanya kata-kata Habib Husin itu benar semua. Tidak lama itu prajurit Belanda dipanggil oleh pemerintah Belanda, dinaikkan pangkat jadi gubernur jenderal dan ditugaskan lagi di Indonesia. Nah, disitulah Habib Husin dicari ini sama gubernur ini, mau dikasih hadiah. Taunya Habib Husin sedang ada di pinggir laut. Habib Husin ada di pinggir laut. Dibawain hadiah, satu kotak uang Belanda. Nggak mau dia, Habib Husin dihadiahkan uang. Dia mau tempat ini. Akhirnya sepakatlah orang Belanda itu membuat surat perjanjian untuk Habib Husin untuk diberikan, kalau kayak kita sekarang sertifikat lah ya. Ya, sampai sekarang banyak orang yang datang berziarah kemari bukan karena apa-apa, karena keramah beliau. Banyak orang yang tadinya sewaktu beliau masih hidup nggak tahu bahwa beliau itu seorang wali Allah. Jadi setelah beliau wafat baru orang tahu bahwa beliau ini mempunyai suatu keturunan yang besar di negeri Arab, namanya Al-Idrus. Dikenal memang Al-Idrus gudangnya ilmu. Kalau di negara Arab tuh Al-Idrus itu gudangnya ilmu. Jadi Habib Husin itu banyak diziarahin orang dari mana-mana. Cuma kita berpesan kepada peziarah-peziarah di sini, jangan meminta kepada kubur, mintalah kepada Allah. Dengan barokah karomah beliau, orang dikabulkan oleh Allah. Bukan kita mintanya sama kubur, kita mintanya sama Allah. Yang menjadikan wali Allah siapa? Allah. Buat teman-teman juga nih udah diingetin juga sama Habib ya, kalau misalkan berziarah ke sini harus tetap berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta doanya kepada Allah kok, bacaannya kepada Allah ya. Iya benar. Iya Bib, mau tanya lagi nih Bib. Ini kan di sini disebutnya Masjid Keramat Luar Batang ya. Iya. Itu apakah benar beritanya karena dinamakan karena dulu almarhum Habib Husin itu jenazahnya tidak bisa masuk ke dalam kurung batang gitu ya? Jadi waktu mau dikubur, mau ditanam Habib Husin, jenazahnya sudah nggak ada di keranda, sudah balik lagi ke sini. Dulu kan tempat pemakaman di Tenabang ya, daerah Tenabang. Jadi Habib Husin waktu mau diturunkan jenazahnya nggak ada, tahu-tahu ada di sini lagi, dibawa lagi sana, balik lagi ke sini. Berarti Habib Husin nggak mau di tempat lain, sebab ini tanah pemberian pemerintah Belanda yang sah untuk Habib Husin. Dia nggak mau tanah-tanah yang bakal dimakamkan untuk beliau itu nanti tanah yang bermasalah. Itulah kelebihan daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya Bib. Iya. Terima kasih banyak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Mam, nggak berasa banget ya Mam. Tadi kita siang-siang terus ziarah sama cari tahu tentang sejarah Masjid Jami Keramat Luar Batang. Pas kita sekarang keluar udah malam aja nih Mam. Iya bener banget, tau gak sih lo, waktu tuh kayak berasa cepet banget pas kita nge-explore Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Kita tuh kayak bener-bener dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menarik. Terus pokoknya ilmunya bener-bener bagus banget deh buat kita deh. Nah teman-teman, karena tadi kita udah dari siang terus sekarang udah malam juga nih, kita berdua pamit undur diri ya. Jangan lupa tetap saksikan terus Rumah Ma'aji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.